anak-anak, ketemu lagi sama Ibu. Hari ini Ibu akan membahas tentang IPS ya. Jadi kalian buka buku penanya halaman 193 ya. Sekarang kita akan membahas tentang memanfaatkan sumber daya alam ya. Sumber daya alam itu jenisnya ada dua ya. Yang pertama sumber daya alam non hayati. Yang kedua sumber daya alam hayati. Contoh sumber daya alam non hayati yaitu seperti tanah, air, udara, matahari dan sebagainya ya. Dan contoh sumber daya alam hayati yaitu hewan dan manusia. Ya, sekarang kita akan membahas tentang apa manfaat tumbuhan dan hewan itu bagi manusia ya. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan dan tumbuhan ya. Jadi hewan dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Tumbuhan termasuk makhluk hidup ya. Sebagai manusia, kita perlu merawat hewan dan tumbuhan ya. Jadi kita harus merawat hewan dan tumbuhan. Dengan merawat hewan dan tumbuhan berarti kita telah mencintai lingkungan ya. Jadi lingkungan itu bisa hewan, bisa tumbuhan ya. Kita juga akan mendapatkan banyak manfaat dari kita merawat hewan dan tumbuhan ya. Berikut manfaat hewan dan tumbuhan yang sudah kita rawat dengan baik. Contohnya, pohon mangga itu akan berbuah manis, menghasilkan buah yang bagus jika kita merawatnya dengan baik ya. Dan seperti juga contoh yang lain yaitu ayam akan bertelur jika kita merawatnya dengan baik ya. Contoh yang lain, banyak contoh yang lain ya, seperti pohon rambutan ya, atau ikan. Jika kita rawat dengan baik ya, ikan akan tumbuh dengan besar dan akan menghasilkan bibit-bibit ikan yang lainnya ya. Itu contohnya kalau kita akan merawat hewan dan tumbuhan dengan baik ya. Dan kita juga akan mendapatkan hasilnya dengan baik. Berikut Ibu jelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu kalian buka halaman 208 ya, masih tentang pelajaran IPS ya, halaman 208. Perhatikan bukunya baik-baik ya. Hari ini Ibu akan membahas tentang pelestarian sumber daya alam ya. Materi selanjutnya adalah pelestarian sumber daya alam ya. Tuhan menciptakan sumber daya alam itu agar dimanfaatkan oleh manusia ya. Jadi sumber daya alam itu adalah pengertiannya adalah kekayaan alam yang tersedia di alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Jadi kalau nggak ada sumber daya alam, manusia itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Contoh sumber daya alam adalah hewan dan tumbuhan ya, dan masih banyak lagi sumber daya alam yang lain. Sebagai manusia, kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut ya. Caranya dengan tidak, contohnya pada tanah ya. Kalau kita akan merawat tanah, melestarikan sumber daya alam tanah, kita harus tidak membuang sampah sembarangan ya, tidak membuang sampah supaya tanah itu tetap bagus ya, tetap tumbuh subur. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama ya. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam ya. Jadi banyak caranya ya agar tetap seimbang dan tetap lestari sumber daya alam kita ya. Kita dapat memulainya dengan hal-hal yang kecil, seperti contohnya yaitu membuang sampah pada tempatnya, menyiram dan merawat tanaman ya, menanam tumbuhan, merawat hewan peliharaan dengan baik, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan ya. Jadi tidak boros memanfaatkan sumber daya alam ya.
Contoh yang lain adalah tidak membakar hutan, ya, tidak menebang pohon sembarangan. Itu contoh menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang lain, ya. Nah, sekarang kalian kerjakan tugasnya di halaman 208, ya. Perhatikan baik-baik tugasnya. Tugas kalian adalah kalian mengamati lingkungan. Lingkungan itu banyak ya, lingkungan di sekitar kalian, ya. Kalian perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Terus kalian buat tabelnya seperti yang ada di buku. Kalian buat contoh yang baik. Misalnya kalian mengambil apa contohnya, misalnya tumbuhan, ya. Contoh yang baik terhadap tumbuhan apa? Berarti kita harus menyiram tanaman setiap hari dan memberi pupuk. Itu contoh yang baik terhadap tumbuhan, ya. Manfaatnya apa dengan kita menyiram tanaman setiap hari? Tumbuhan akan tumbuh subur dan memberikan udara yang segar, ya. Itu manfaatnya. Kolom selanjutnya adalah contoh yang tidak baik masih terhadap tumbuhan, ya. Misalnya adalah menginjak-injak tumbuhan atau mencoret-coret tanaman, ya. Apa akibatnya, ya? Akibatnya tanaman itu akan mati, ya, dan tidak tumbuh dengan subur, ya. Itu adalah contoh-contoh yang baik dan contoh yang tidak baik terhadap lingkungan kita, ya. Jadi kalian perhatikan lingkungan kalian yang lain. Misalnya kalian memperhatikan hewan, ya, hewan peliharaan kalian, atau kalian memperhatikan ayam, ya. Kalian perhatikan, terus kalian tulis contoh yang baiknya terhadap ayam apa, manfaatnya apa, dan kalian tulis juga contoh yang tidak baik terhadap ayam, misalnya apa, ya, dan akibatnya apa nanti, ya. Paham tugas-tugasnya, ya. Jadi kalian perhatikan di sekitar kalian memilih apa. Misalnya kalian memilih tentang hewan apa, ya. Kalian tuliskan contoh yang baik terhadap hewan apa, ya. Contoh yang tidak baik terhadap hewan apa, dan kalian tuliskan juga manfaat dan akibatnya nanti, ya. Paham dengan tugasnya? Ya. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf, ya. Kalau ada salah kata. Assalamualaikum anak-anak, tetap semangat belajarnya, ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, ya.